Jadi gimana solusi yang fundamental dalam memberantas kezaliman rezim saat ini? Kemaksiatan sudah di mana-mana. Ulama penggerak 212 pun kelihatannya sudah tidak ada lagi geraknya. Bagaimana dengan solusi Islam? Mungkin ke Bung Riki bisa bisa ditanggapi nih. Mungkin tadi terkait dengan kritiknya Bung Riki terhadap rezim. Jadi gimana solusi yang fundamental memberantas kezaliman rezim? Memberantas kezaliman rezim. Jadi yang pertama sebenarnya begini, saya melihat banyak para aktivis, termasuk orang-orang cerdik pandai. Ini sekarang ini, mudah-mudahan saya keliru ya, mudah-mudahan saya keliru. Tapi yang saya lihat, kebanyakan hari ini mereka itu sering sekali itu berandai-andai dan andai-andainya itu justru membuat mereka semakin takut. Gitu ya. Jadi merencanakan ketakutan. Gitu. Belum apa-apa udah takut duluan. Gitu. Iya, jadi tanpa disadari maupun disadari itu seperti mengandai-andai. Nanti kalau misalkan saya kritik, saya nanti misalkan saya diproses hukum misalkan, atau nanti pekerjaan saya nanti bagaimana kalau saya nanti di PHK, anak saya kan 3 nih atau 5, mereka makan apa, sekolah apa gitu. Jadi banyak hal yang mereka pikir. Misalkan para pemuda, saya kuliah di kampus negeri. Kalau misalkan nanti saya terlalu keras mengkritiknya, kalau saya dipersoalkan gimana, kalau dikeluarkan gimana, kalau DO gimana, gini. Ini menurut saya ini seperti apa? Merencanakan ketakutan, gitu. Saya lihat ada indikasi itu kuat terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga ada pun yang mengkritik itu mereka mengukur karena merencanakan ketakutan itu. Yang kedua itu, banyak aktivis-aktivis hari ini memang termasuk kalau dibilang misalnya aktivis 212 ini kurang taji segala macam, sebenarnya tidak. Itu tetap mereka, saya tahu persis bagaimana tokoh-tokoh 212 ini tetap mengajak, menyeru kepada perbaikan-perbaikan di negeri ini gitu ya. Tinggal bagaimana mereka sudah mengambil langkah itu, tinggal yang lain ikut atau tidak gitu. Tentunya ini kebersamaan gitu. Nah, tentunya ini juga saya lihat ya ada kayak tren, karena beberapa tahun belakangan ini ketika pandemi ini kan tidak ada turun ke jalan gitu. Ya. Ini juga efeknya keras. Ya. Ini efeknya juga sangat kuat karena memang beda. Hanya sekedar di medsos tanpa ada aplikasi seperti itu ke jalanan ini memang girohnya kurang gitu ya, semangatnya kurang. Tapi tetap berjalan, kritik-kritik di medsos tetap dilakukan. Ya mudah-mudahan sesegera mungkin kita bisa turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi seperti itu. Jangan seperti terkekang seperti hari ini kan gitu. Jadi kita punya semacam kritik atau semacam ide-ide untuk membangun kita ini seolah-olah tidak kelihatan gitu. Padahal banyak orang-orang baik sekarang ini yang bersuara, banyak orang-orang dasar ini bersuara, banyak orang-orang yang berani bersuara. Tinggal yang banyak ini makin diperbanyak seperti itu. Ya. Nah, yang ketiga ini justru tidak mesti juga terencana, tersistem gitu. Maksud kami adalah semangat wajib. Tetapi menambah semangat tadi dan keyakinan tadi ini tentu ada basisnya. Basisnya adalah bukan karena banyaknya orang, bukan karena banyaknya dukungan, tapi ini sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Kalau perintah Allah itu adalah mengharamkan zina misalkan, apapun aturan yang terkait untuk itu, upaya-upaya legalisasi, upaya-upaya mendorong kegiatan-kegiatan itu terjadi, mesti kita karena dorongan akidah Islamnya wajib untuk menolaknya. Gitu.
Kalau bahasa dari wajib itu kan kita tidak menerka-nerka ketakutan gitu lah, atau merencanakan ketakutan, kekhawatiran yang sebenarnya sering sekali tidak terjadi. Tapi kalaupun terjadi, karena basisnya adalah keyakinan akidah, itu tidak akan menjadi problem yang sangat berarti gitu. Itu bisa akan berlalu begitu saja begitu. Itu jadi memang pentingnya keyakinan akidah ini diperintahkan Allah atau tidak. Kalau perintahkan Allah, lakukan saja. Jadi jangan kita mengambil tugasnya Allah begitu. Kan kita menerka-nerka masa depan ini kan kita boleh merencanakan. Tapi kalau kita menerka-nerka sehingga kita merencanakan ketakutan tadi, ini seolah-olah kita mengambil tugasnya Allah. Ini kan tidak boleh. Ini tidak dibenarkan. Ketika ini perintahkan Allah, lakukan saja. Kalaupun ada risiko, ya pastilah setiap tindakan itu pasti ada risiko. Kita tidur saja ada risiko. Apa risikonya? Terlalu banyak tidur, badan pegel-pegel juga. Kan gitu. Apalagi kita mengkritik penguasa, pejabat-pejabat yang hari ini menguasai lini-lini tertentu begitu. Tapi intinya orang itu akan berani terkait basis yang dia perjuangkan. Tentunya kita sebagai seorang muslim, apalagi kita mudah-mudahan sebagai orang-orang yang cinta Allah, cinta Rasul dan syariat Allah, tentunya kita harus menyampaikan agar apa? Agar kemuliaan dunia dan akhirat insya Allah didapatkan bersama. Tentunya bersatu dengan basis akidah Islamiyah. Seperti itu. Ya. Terima kasih Bung Riki. Penjelasannya begitu. Jadi nggak usah takut dengan bayang-bayang sendiri yang kita bikin gitu ya, kita buat beraktivitas, sampaikan ya. Sekarang ini apa namanya, mungkin sudah waktunya juga kita menyampaikan langsung ke jalan ya, lagi di sosial media gitu ya. Tetapi nanti kita lihat dinamikanya, dan yang jelas aktivis yang pro kepada kebenaran itu sebenarnya nggak berhenti gitu ya. Ulama-ulama itu juga nggak berhenti, mereka tetap berbuat gitu ya. Hanya memang tidak akan terekspos oleh media mainstream saat ini gitu ya. Tidak akan terekspos oleh media mainstream. Makanya kalau nonton jangan media mainstream, media anti mainstream yang ditonton gitu ya. Carinya media yang anti mainstream, jadi baru kelihatan oh ternyata ada yang berbuat gitu. Kalau dia tonton media mainstream ya nggak kelihatan gitu ya. Yang anti mainstream nggak kelihatan gitu. Nah, silakan yang tadi kayaknya ada yang mau bertanya di mana di Zoom ini, silakan aja dinyalain dulu mic-nya. Ada? Jadi kayaknya ada gambar tangan itu gitu. Suara. Baik, belum ada ya. Kalau belum ada sih ada pertanyaan lagi yang masuk nih dari live chat di apa namanya di YouTube channelnya disebut. Sama siapa sebenarnya yang berada di balik Permendikbud PPKS ini? Apakah campur tangan asing, para kapitalis demi meraih keuntungan finansial, atau pengusung liberalis yang ingin merusak umat Islam? Ini mungkin ke Mas Rizal, mungkin bisa bisa dijawab nih. Jadi siapa nih yang berada di balik Permendikbud PPKS ini? Kalau ofisialnya ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, secara resminya ya pihak kementerian dengan mereka yang menerbitkan. Tapi sebenarnya siapa nih yang istilahnya otaknya gitu ya? Ya, kalau dibilang otaknya siapa, kita kan saya mungkin tidak tahu ya analisa di belakangnya kan, karena itu terlalu tidak punya data dan bukti. Tapi kalau misalnya siapa dalangnya, kalau kita lihat itu latar belakang dari pemikiran yang kebijakannya, yaitu yang melatar belakangnya ini adalah pemikiran yang sekuleristik. Karena kalau misalnya tidak sekuleristik, pastinya dia akan mengambil pada akidah Islam.
ya tentu nggak ada tuh apa yang namanya persetujuan ya, yang apa yang legal itu adalah di dalam di luar pernikahan itu tidak legal pastinya. Dan kalau kita lihat pendukung dari RUU tadi Permendikbud ini sama yang mungkin RUU PKS dan lain-lain itu, kalau kita lihat di media sosial dan lain-lain, ini sangat didukung oleh para gerakan feminis, para aktivis feminis sangat mendukung ini, karena memang di pemikiran mereka, pemikiran feminis itu yaitu tadi kekerasan seksual itu tadi saya bilang itu sebenarnya adalah istilah gitu ya, istilah feminis gitu. Jadi seakan-akan bagus ya, tapi sebenarnya itu istilah. Jadi yang mereka anggap tentang kekerasan seksual tadi adalah yang tanpa persetujuan korban. Bahkan mungkin dalam pernikahan pun mereka juga masih akan tentang marital rape dan segala macam itu juga masih akan didengungkan. Itu kalau latar belakang ya. Kalau kita lihat dari pendukungnya sama latar belakang dari pembentuk kebijakannya itu sekuleristik yang berdasarkan HAM dan juga para feminis. Itu kalau dari saya. Ya. Jadi kalau apa namanya? Kalau siapa dalam tanda kutip nama gitu ya, mungkin kita nggak bisa tahu, tapi kita bisa mendeteksi dari idenya gitu ya, dari pemikirannya gitu ya. Dalam banyak perkara juga sebenarnya kita harus juga melihat itu. Jadi yang kita lihat itu idenya gitu, yang tersampaikan apa gitu kan, baru kita bisa menilai gitu. Kan sekarang ini kan kesannya juga nih semua yang menjadi oposisi pemerintah itu pro kepada Islam, enggak juga gitu. Ada juga yang oposisi penguasa tapi juga enggak pro Islam juga ada kan gitu. Yang kedua kita harus lihat ide gitu, kita lihat pemikiran apa yang tercetus, apa yang disampaikan, bukan melihat siapa orangnya, tapi apa idenya gitu, apa yang diembannya, apa yang dibawanya. Itu yang harus butuh penelitian itu. Itu kalau kata Bung Diki tadi butuh kecerdasan itu untuk melihatnya. Ya, terima kasih Mas Rizal untuk penjelasannya. Dan ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin yang terakhir ini ya. Ini untuk Ustaz Ali Akbar ini. Jadi, apa hukumnya di dalam Islam bagi rezim yang telah melegalkan perzinahan? Terima kasih atas jawabannya. Apa hukumnya bagi dalam Islam, bagi rezim atau bagi penguasa yang melegalkan perzinahan? Pada jelas perzinahan dan haram. Ya. Pertama, bagi siapa saja Muslim yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebutkan dengan kata al-zalim, fasik dan kafir. Tentu dengan rinciannya masing-masing. Tidak semua kemudian pendukung ke perzinahan kita langsung kategorikan sebagai orang yang kafir, juga tidak seperti itu. Bahkan tidak boleh sembrono di dalam menetapkan kekafiran. Tapi tentu mendukung kemaksiatan tentu adalah sama dengan pelaku kemaksiatan tadi. Artinya dia berdosa sebagaimana dosa kemaksiatan tadi, karena dia menjadi wasilah, menjadi da'i, menjadi orang-orang yang kemudian memiliki kekuasaan di dalam melegalkan keharuman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita diperintahkan oleh Allah kalau harus mau tolong menolong itu kan alal birri wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Bukan disebutkan alal itsmi wal udwan, dosa dan kemusuhan. Nah, zina itu termasuk kategori dosa besar. Jadi mengizinkan, melegalkan perzinahan yang masuk kategori dosa besar bagi orang-orang yang Muslim, maka dia akan dikenakan dosa yang besar pula sebagaimana dosa itu dilakukan oleh pelaku perzinahan. Karena itu menjadi pintu terjadinya perzinahan tadi. Kalau dibilang berdosa, ya berdosa. Ya, jadi dikatakan seperti itu. Dan itu adalah perbuatan dalam konteks hukum, merupakan sebuah keharuman yang dilakukan oleh seorang Muslim, baik dia individu atau bahkan dia adalah seorang penguasa yang mengatur urusan masyarakat di suatu tempat. Maka dia senantiasa akan berdosa. Maka yang harus dilakukan adalah bertobat. Bertobat tentu dengan taubatan nasuha,
menarik semua perkara-perkara bentuk dukungan terhadap kemaksiatan-kemaksiatan tadi, meninggalkan semua dan mengganti dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum yang sesuai dengan Al-Qur'an dan kepada kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara umum konteksnya seperti itu. Jadi bukan pelaku pezinanya saja, tetapi orang yang mendukung, melegalkan, mengizinkan perzinahan tadi, maka dia juga akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala karena menjadi jalan terjadinya kemaksiatan, keharuman dosa besar yang jelas-jelas telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan saya, bertobatlah sebelum ajal kemudian menjemput Anda. Allah. Ya, jadi